Nama saya Yulianti Talita Boru Purba. Saya dari Prodi Hubungan Internasional NIM 37 2022-042. Saya berasal dari Pekanbaru Riau dan saya bersuku Batak Toba. Nah, sebelum kita lebih mengenal lagi tentang folklor Batak Toba, saya ingin menjelaskan mengapa nama saya diakhiri dengan Purba. Purba itu diambil dari marga orang tua saya, yaitu ayah saya sendiri. Ayah saya bermarga Purba, dan setiap orang Batak itu harus diwajibkan memakai marga yang sudah ada dalam orang tua. Nah, kalau di dalam pemakaian marga tersebut sangat berbeda pemakaian marga antara laki-laki dan perempuan. Karena kalau perempuan itu harus disertai dengan boru, sedangkan laki-laki harus disertai dengan marga. Nah, saya akan membahas lebih rinci lagi tentang folklor Batak Toba. Ikuti saya terus ya. See you. Halo semua, kembali lagi bersama saya Yulianti Talita Purba. Nah, di sini kita akan lebih mengenal lagi tentang folklor Batak Toba. Nah, kalian pasti belum tahu ya, ikon dari Batak Toba tersebut adalah Danau Toba itu sendiri yang mempunyai cerita di balik tersebut, yaitu cerita tentang terbentuknya Danau Toba. Nah, saya akan menceritakan tentang terbentuknya Danau Toba, yaitu pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang bernama Toba sedang memancing ikan di sungai. Nah, pada hari kemudian, ia kembali memancing ikan di sungai tersebut, dan ia melihat ada seekor ikan mas yang tersangkut dalam kailnya. Ia pun menyelamatkannya. Namun tiba-tiba ikan tersebut berubah wujud menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Nah, jadi si Toba ini ingin memperistrikan perempuan cantik tersebut ya, menjadi istrinya. Namun perempuan tersebut mempunyai syarat, yaitu syaratnya jangan sekali-sekali engkau memberitahukan asal-usulku kepada anak kita nanti. Nah, pada tahun pun berlalu, mereka hidup bahagia. Mereka mempunyai seorang anak yang dinamai dengan Samosir. Nah, pada hari kemudian, sang ibu menyuruh Samosir untuk mengantarkan makanan kepada Toba di sawah. Tapi anak tersebut malah bermain kepada temannya dan tidak ingat mengantarkan makanan tersebut kepada sang ayah. Sang ayah pun sudah sangat lapar, dan tiba-tiba si anak teringat bahwa sang ibu menyuruhnya untuk mengantarkan makanan tersebut. Ia pun bergegas ke sawah untuk mengantarkan makanan tersebut kepada sang ayah. Namun, akibat dari Toba yang sudah lapar, Toba pun marah kepada anaknya dan berkata, "Dasar anak ikan." Tiba-tiba pun hujan lebat terjadi, gemuruh, dan juga angin yang kencang. Dan sang istri pun sudah berubah menjadi ikan. Ia pun menyesali perbuatannya, dan juga sang anak berhasil selamat naik ke bukit, dan hujan pun tidak berhenti-henti. Terjadilah Danau Toba, dan juga sang anak yang selamat tersebut sudah tidak tahu asalnya kemana lagi, dan Danau Toba pun dinamai sebagai Pulau Samosir. Nah, itulah cerita tentang terbentuknya Danau Toba. Tidak hanya Danau Toba, Batak Toba juga menyimpan banyak banget cerita tentang terjadinya suku Batak Toba. Salah satunya adalah patung si Gale-Gale yang mempunyai ciri khas, yaitu menari-nari dengan panggilan roh. Nah, ceritanya tersebut adalah ada seorang raja yang bernama Raja Rahat yang baik, bijaksana, dan juga baik kepada masyarakatnya atau baik kepada orang-orang di sekelilingnya. Nah, pada suatu hari kekuasaan mereka diserang, dan sang raja juga mengutus anak satu-satunya untuk memimpin sebagai panglima tempur. Namun, sang anak gugur dalam peperangan tersebut dan tidak balik ke rumah. Sang ayah sangat sedih. Sang ayah jatuh sakit dan juga sangat kurus. Dan ada seorang datu
yang disebut dengan Datu Saboso, datu perempuan yang mengusulkan untuk membuat patung si Gale-Gale yang menyerupai si Gale-Gale. Nah, patung tersebut pun banyak sekali pembuatannya atau proses yang dilaluinya. Patung tersebut pun sudah dilakukan berbagai cara namun tidak berhasil, dan pada hari kemudian atau hari-hari yang sudah dilewati, patung tersebut pun berhasil dan mengundang Raja Rahat untuk melihat pertunjukan tersebut. Nah, dibuatlah lagu atau dari lagu Tortor untuk mendatangkan roh-roh tersebut. Lalu bertortorlah atau menarilah patung tersebut menyerupai tarian tortor. Sang raja pun kembali pulih dan kembali sehat setelah melihat patung tersebut. Nah, setelah itu saya akan memberitahukan kembali tentang nasihat-nasihat orang Batak yang sangat familiar di dunia Batak Toba atau seni Batak Toba. Ikuti saya terus ya. Nah, inilah ungkapan dari Batak Toba atau yang lebih dikenal dengan folklore ungkapan Batak Toba. Yang pertama, Somba marhula-hula, elek marboru, manat mardongat tubuh. Yang artinya, hormatlah kepada laki-laki dari pihak marga istri, mengasihi wanita, dan saling tolong-menolong kepada abang atau adik maupun saudara kita semarga. Nah, yang kedua, aborna so jadi lakaan, moloni lakaan, pogol pat, na so jadi suruhon, molo sinuruk, pogol rukung. Ia nahian dibain halak do gasip, manang tirakap, laho manaoni binatang si pangago. Ima babiat songoni na si panegai, isarani alili manang ursa. Digasipi dibait do aborna, manang si pinggoli, molo disi mamitor bikas jala mangaunai tu na tinauna. Barukungna digotapon, alai molo mangalakai dopatna do digotapon. Pandohaon pasingoto tuhita, asa molo dung taboto didalani, adong abor manang pamarmaraan, unang be nidalani. Jala molo sisuruhon, ba unang be sinuruk. Artinya, pada zaman dahulu, orang membuat perangkap untuk menangkap binatang buas, harimau, maupun binatang perusak tanaman seperti babi hutan atau rusa. Maka, perangkap dibuat dari semacam alat yang dapat secara otomatis tertarik ke atas. Apabila mengenai binatang buruan, maka lehernya akan terjerat, bahkan bisa terputus. Tetapi, apabila sempat dilangkahi, maka kakinya akan terperangkap dan patah. Nah, ungkapan ini memperingati kita apabila kita telah mengetahui bahwa di jalan yang akan kita lalui ada halangan atau malapetaka, sebaiknya jangan dijalani. Dan apabila harus menyuruk dari bawah, sebaiknya jangan dilakukan lagi. Jaring yang tidak boleh dilangkahi, bila dilangkahi, maka kaki akan patah. Dan kalau disuruk, maka kepala akan putus. Terima kasih. Sekian dari video tentang folklore Batak Toba yang saya jelaskan. Jika ada salah kata atau tutur kata, mohon dimaafkan. Mauliate Horas.